Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lana Dianti dengan NPM 2578259. Di sini saya akan membuat video yang 9.2.9 yaitu It's Mine the ARP Table. Di sini kita buka. Nah, pada praktikum ini kita akan mempelajari gimana sih ARP atau Address Relation Protocol ini bekerja untuk mencari alamat address berdasarkan IP address. Selain itu juga kita juga akan melihat gimana switch menyimpan MAC address dan bagaimana proses komunikasi terjadi ketika mengirim data ke jaringan lain melalui router. Oke, langsung saja generate ARP request by ping 172.168.313 from 172.16.31.2 masuk ke PC itu kita masuk ke desktop kemudian kita hapus ARP table dulu. Ya, ini bertujuan agar komputer ini belum mengetahui MAC address perangkat tujuan sehingga nanti kita akan menghasilkan proses ARP request. Vaksinasi boleh kita ada dua ya? Hmm, sama aja sih. Tapi yang satu dua non static seperti bisa seperti dia tapi nah yang akan terjadi adalah ARP dan ICMP akan berhenti akan muncul dua buah PDU ARP ICMP. Nah, ICMP itu akan berhenti menunggu ARP akan tetap berjalan terlebih dahulu mencari MAC address tujuan. Kita pencet capture ARP bakal pindah ke switch 1 sedangkan ICMP masih menunggu. Oh, saya pencet output video detail. Nah, is this address listed in the table above? Jawabannya tidak karena ARP ini apa namanya? Request menggunakan alamat broadcast. Jadi hasilnya ini. Nah, sedangkan tabel ini hanya berisi MAC address perangkat. Lalu selanjutnya, how many copies of the PDU did switch 1 MAC? Jawabannya 3 salinan. Karena saya melakukan proses broadcast sehingga mengirim ARP request ke seluruh port kecuali port asal. Terus selanjutnya, what is the IP address of the device that access the PDU? Jawabannya 172.16.31.3
Karena perangkat tersebut memiliki IP yang dicari. Dialah yang membaca ARP request. Open the PDU extend layer 2. What happened to the source and destination MAC address? Jawabannya source MAC-nya untuk milik pengirim, destination MAC-nya akan berubah menjadi FFFFFF karena itu request menggunakan broadcast. Jadi kita sudah mencet. Tuh, ini. Hmm, Nah, ini sudah kembali ke 172.16.312. How many copies of the PDU did the switch make during the ARP reply? Jawabannya hanya satu kopi karena sudah memiliki sekarang sudah mengetahui MAC tujuan sehingga cukup mengirim ke satu port saja. Selanjutnya, step kedua, ini do the MAC address of the source and destination alike with their IP address? Jawabannya ya, karena source makin sesuai dengan source IP, destination makin sesuai dengan destination IP. Lalu kita klik ARP. Oh, to what IP address does the MAC address entry versus nah itu jawabannya 172.16.31.3. Terus in general, when does an request issue an IRP request? Jawabannya ketika perangkat mengetahui elemen IP tujuan tetapi belum mengetahui MAC address tujuan. Selanjutnya part 2, examine and switch MAC address table. Kita pergi ke page ini, tapi 4, kemudian televisi ini terketikkan in ketika selanjutnya lagi how many replayed were sent and received? Jawabannya 4 sen, 4 sen for received atau reply sama dengan 4. Lalu kita klik sheet 1, terus CLI, kita enable, kita consult, atau table. Oke. Pertanyaannya, do the entry correspond to choose in the table above? Jawabannya ya, karena MAC address-nya muncul sama dengan perangkat yang terhubung. Tepukan switch 0, touch LI, tekan enable, Oke. Selanjutnya, pertanyaan itu, do the entries respond to the to
those in the table above? Jawabannya ya. Terus selanjutnya, why are to make address associated with one part? Karena pada part tersebut terdapat akses point yang menghubungkan lebih dari satu perangkat sehingga suite belajar dua MAC address melalui suatu port yang sama. Lalu selanjutnya pada bagian ini kita selanjutnya part 3 assignment the ARP process in the remote communication. Nah, pada bagian ini kita melihat gimana sih proses ARP bekerja ketika mengirim data ke jaringan yang berbeda atau remote network. Berbeda dengan komunikasi satu jaringan, pada komunikasi antar jaringan komputer ini tidak memiliki MAC address tujuan, tapi mencari MAC address default gateway atau router terlebih dahulu. Kita klik di sini lagi confirm. Nah, pada langkah ini kita akan mengamati gimana ARP bekerja ketika perangkat mengirim data ke jaringan yang berbeda. Di sini saya memiliki komputer dengan IP 31. Salah, salah. Nah, oke. Saya melakukan pilih menuju alamat 10 10 10.10.10.1 yang berbeda, yang berada pada jaringan yang berbeda, sehingga komunikasi harus melewati router. Kita ketik. Nah, what is IP of the new ARP table entry? Jawabannya 172.19.31.1. Nah, alamat tersebut itu merupakan default gateway. Komputer tidak mencari MAC address milik 10.10.10.1 yang dicari terlebih dahulu itu adalah MAC address routernya. Lalu, hapus lagi, kembali ke ARP table. Kembali ke Malaysian tables. Selanjutnya, saya menghapus kembali ARP table agar proses ARP dapat diamati dari awal menggunakan simulasi modul. Lalu kita pin ulang. Ya, ini dong. Nah, sekarang muncul beberapa amplop PDU. How many PU PU PDU apa ya, jawabannya 2 PDU yaitu ARP dan ICMP. Lalu klik capture atau forward.
Selanjutnya, saya melakukan ping menuju alamat 10.10.10.1 yang berada pada jaringan yang berbeda sehingga komunikasi harus melewati router. Kita lihat, hmm, kita lihat. Terus selanjutnya yaitu what is the IP address of the new ARP table entry? Jawabannya 172.168.31.1. Lalu the destination IP address not 10.10.10.1 why? Ya karena alamat 10.10.10.1 ini berada pada jaringan yang berbeda. Komputer dapat mengetahui MAC address perangkat yang berada di jaringan lain. Lalu selanjutnya itu step 2 kembali ke routing, klik router 1, lalu CLI, kalau enter, nomor, kita ketikkan apa itu. Nah, how many MAC addresses in the table? Why? Jumlah MAC address tergantung perangkat yang telah dikomunikasikan. Biasanya terdapat beberapa MAC address host yang pernah diakses. So, ya, ada is there entry for 172.19.3.1.2 ya. Oke, mungkin segini saja video hands-on saya. Kalau jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.